Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjannah. Saya mahasiswa program studi pariwisata di Universitas Hamzan Wadi. Jadi tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas perkuliahan pada semester 2, yaitu pada mata kuliah pariwisata dan pembangunan berkelanjutan. Baik, di sini saya mengambil materi tentang kebocoran atau leakages dalam pariwisata. Nah, di sini pembahasan pertama yaitu mengenai kebocoran pada ekonomi atau disebut dengan economic leakages. Jadi, economic leakages ini dianggap sebagai masalah yang sulit untuk diatasi. Kenapa? Karena sektor pariwisata akan bertumbuh pada iklim liberalisasi yang memungkinkan pihak asing dapat melakukan bisnis pada pasar domestik, sehingga terjadinya ekonomi leakages yang tidak dapat dihindari. Dan leakages ini menyangkut dengan pendapatan dan pemasukan dalam salah satu industri, dan leakages ini berhubungan dengan kebutuhan pada masyarakat. Selanjutnya yaitu leakages ini tidak dapat dihindari pada kondisi pasar bebas atau liberalisasi perdagangan saat ini. Meskipun demikian, ekonomi leakages ini dapat diminimalkan dengan berbagai cara dan strategi. Nah, salah satu strategi yang terbaik yaitu dengan strategi struktur cluster. Nah, jadi cluster ini maksudnya itu pengelompokan. Jadi mengelompokkan sektor-sektor tertentu yang mana yang menjadi skala prioritas. Baik, yang selanjutnya yaitu pariwisata tidak hanya dipandang sebagai penghasil devisa, tapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menggerakkan kegiatan ekonomi. Ada salah satu menurut para ahli, yaitu menurut Breitling pada tahun 1987 yang menyatakan bahwa untuk mengukur manfaat pariwisata bagi perekonomian suatu negara, yaitu dengan harus tersedia data yang lengkap, dan dia juga mereview beberapa metode yang telah digunakan oleh para ahli sebelumnya, yaitu dengan menggunakan impact multipliers dan input-output analysis untuk mengukur pengeluaran sektor pariwisata. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai dampak positif pariwisata. Jadi dalam banyak hal pariwisata telah terbukti berpengaruh positif terhadap perekonomian sebuah negara yang didapatkan dari pendapatan nilai tukar valuta asing, penerimaan devisa akibat adanya konsumsi wisatawan, penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur yang turut dinikmati oleh masyarakat lokal, dan di beberapa destinasi pariwisata dijadikan sebagai generator pemberdayaan perekonomian melalui masyarakat lokal. Baik, selanjutnya yaitu mengenai dampak negatif pariwisata. Pada sisi lainnya, pembangunan pariwisata juga dapat berdampak negatif terhadap suatu negara atau destinasi jika pembangunan tersebut tidak dikoordinasi dan tidak direncanakan dengan baik. Artinya, pembangunan pariwisata seharusnya diarahkan untuk memperdayakan masyarakat dalam negeri dengan sistem
yang terkait langsung dengan faktor-faktor produksi yang ada di dalam negeri. Penggunaan faktor-faktor dalam negeri yaitu seperti tanah, air, dan semua aspek yang terkait dengan lingkungan fisik maupun sosial, sehingga dapat dilakukan secara bijaksana. Baik, selanjutnya yaitu mengenai yang pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengaruh negatif pembangunan pariwisata. Jadi ada beberapa pengaruh negatif dari pembangunan pariwisata, yaitu yang pertama ada namanya kebobolan atau disebut dengan inclusive tourism. Yang kedua yaitu ada pembiayaan infrastruktur atau disebut dengan infrastruktur cost. Yang ketiga yaitu ada peningkatan harga atau disebut dengan inflation. Yang keempat yaitu ada ketergantungan ekonomi atau disebut dengan economic dependence. Yang kelima yaitu ada masalah musiman atau disebut dengan seasonal karakteristik. Dan yang terakhir yaitu ada kebocoran pariwisata atau disebut dengan leakage in tourism. Nah, itu adalah salah satu beberapa pengaruh negatif dalam pembangunan pariwisata. Baik, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kebocoran atau leakages. Jadi jenis-jenis kebocorannya yaitu yang pertama yaitu ada namanya external leakage. Jadi external leakage ini terjadi akibat pengeluaran pada sektor pariwisata yang terjadi di luar destinasi, dan di mana pengeluaran tersebut berhubungan dengan industri lokal. Dan yang kedua yaitu ada namanya internal leakage. Jadi internal leakage ini terjadi akibat adanya permintaan atau tuntutan tingkat kualitas pelayanan pariwisata dan hiburan pariwisata yang khususnya terkait dengan produk-produk impor. Yang ketiga yaitu ada namanya invisible leakage. Jadi invisible leakage ini adalah hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan pada sektor pariwisata yang bersifat nyata. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai faktor meningkatnya kebocoran. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkatan dari kebocoran. Yang pertama yaitu memiliki ketergantungan impor yang tinggi karena tidak memiliki kapasitas produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh sektor pariwisata. Baik, yang kedua yaitu keterbatasan infrastruktur pada negara sedang berkembang dapat menyebabkan tingginya leakages. Baik, yang ketiga yaitu meningkatnya angka kunjungan wisatawan yang menyebabkan meningkatnya permintaan barang dan jasa yang diperlukan sektor pariwisata. Nah, itulah dia faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan pada kebocoran. Baik, selanjutnya yaitu mengenai strategi penanggulangan. Jadi yang pertama yaitu ada memperhatikan semua klaster industri yang berhubungan dengan struktur perekonomian regional. Baik, yang kedua yaitu strategi klaster diberikan dengan memberikan Baik, saya ulang. Yang kedua yaitu
Strategi klaster dilakukan dengan memberikan peran kepada pemerintah baik secara nasional maupun provinsi. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu fleksibilitas pemerintah dapat menciptakan kreativitas dan baik, di sini saya ulang, yaitu strategi penanggulangan yang ketiga yaitu fleksibilitas pemerintah dapat menciptakan kreativitas dan keberlanjutan pembangunan dan pemasaran bagi pariwisata. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pembahasan terakhir, yaitu mengenai struktur klaster. Jadi struktur klaster ini dibagi menjadi 3 level, yaitu yang pertama ada namanya level ekspor. Jadi level ekspor ini yaitu ekspor. Jadi ekspor itu kan kita mengeluarkan barang, kita mengirimkan barang keluar. Nah, di level ekspor ini juga berhubungan dengan pendapatan, baik itu pendapatan nasional maupun pendapatan daerah. Dan pada level ekspor ini sangat penting dalam sebuah pembangunan, karena ini adalah salah satu modal untuk sebuah pembangunan. Jadi pada level ekspor ini tidak boleh dikesampingkan, karena ini adalah sangat penting. Nah, yang kedua yaitu ada namanya regional supplier level. Jadi supplier itu pedagang. Jadi di sini yaitu berhubungan dengan produk atau produk apa saja yang ditawarkan oleh seorang pedagang, baik dalam produk skala nasional maupun internasional, atau mungkin dan juga mungkin skala lokalnya. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada namanya economic input level. Jadi di economic input level ini yaitu mengenai pemasukan ekonomi. Jadi di sini berhubungan dengan pemasukan, atau ini juga berhubungan dengan pendapatan. Jadi ini juga penting karena ini adalah guna untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai materi, yaitu tentang kebocoran atau leakages dalam pariwisata. Mungkin hanya ini, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih